Air putih atau air minum yang suci itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Karena obat apapun itu kan yang memberikan khasiat hanya Allah SWT. Misalnya ada Botrek misalnya. Kemudian ada Ultraflu, ada apa sajalah. Obat-obat dari dokter maupun obat-obat tradisional. Ingat, yang memberikan khasiat siapa? Allah kan? Hanya Allah lah yang menjadi khasiat kepada benda-benda tertentu sebagai obat dari penyakit-penyakit tertentu. Sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah dari air. Air. Jadi air putih itu makanya manusia ini selalu butuh air. Oleh sebab itu gunakanlah air putih sebagai obat dari segala macam penyakit. Contohnya orang yang penyakit gula, itu kalau dibacakan air putih, dibacakan dengan surat Al-Fatihah di dalam air putih, kemudian memohon kepada Allah dengan doa khusus, ya, mohon kepada Allah dengan doa khusus, insya Allah penyakit gulanya atau kencing manisnya itu akan menjadi normal. Orang yang darah tinggi juga akan normal. Orang stroke juga insya Allah akan normal. Jadi segala macam penyakit, apalagi orang yang dalam keadaan kesurupan atau kejinan atau kesantet, dibacakan surat Al-Fatihah di dalam air putih kemudian diminumkan, yang memberikan khasiat hanya Allah SWT. Ini sangat mujarab, sangat manjur sekali. Karena ingat, manusia itu diciptakan oleh Allah dari air. Kemudian setiap saat kita itu membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali. Bagi orang yang rajin sholat, ya. Kan sholat sehari semalam itu kan 17 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Lah, sesuatu yang sering dipakai itu biasanya menjadi tajam. Lah, surat Al-Fatihah itu sangat tajam sekali. Oleh sebab itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali di dalam air. Kemudian bacakan doa khusus. Nah, kita ajarkan tata caranya bagaimana dan doanya bagaimana. Pertama-tama siapkan air putih yang suci, ya, air minum. Bisa air sumur, bisa air galon, bisa air aqua yang suci. Yang tidak air campuran. Maksud campuran itu ya air teh atau air kopi atau air lemon atau Sprite atau Fanta, bukan, tetapi air putih, air minum disiapkan dulu. Lebih bagusnya sekarang kan sudah ada air mineral, ya. Air aqua botol besar itu atau botol kecil siapkan terlebih dahulu. Kemudian buka tutupnya, ya. Kalau tertutup buka tutupnya. Kalau seandainya setelah dibuka tutupnya dimasukkan ke dalam gelas atau ember atau kendi atau teko apapun, yang penting dibuka tutupnya. Kenapa? Mau dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali, yang mana bibir itu harus dekat dengan air. Karena apa? Nanti percikan-percikan bibir yang dari khasiat surat Al-Fatihah itu bercampur di dalam air tersebut. Ingat sekali lagi, jadi airnya tidak boleh tertutup, harus terbuka. Kemudian bibirnya didekatkan dengan air. Kemudian setelah itu niatlah di dalam hati hanya memohon kepada Allah SWT. Tata hatinya, ya Allah, hamba mohon kepadamu obat dengan fadilahnya surat Al-Fatihah di dalam air ini. Adapun lafadznya begini, kalau diucapkan liridhallahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca bismillah dan sampai waladhdallin. Kemudian diulang sebanyak 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, bibirnya dekatkan pada air agar percikan-percikan ludah itu bercampur ke dalam air. Ini dibaca, diulang basmalah sampai waladhdallin itu selamanya 40 kali. Jangan kurang, jangan lebih, ya. Karena khasiatnya beda. Jadi khasiatnya beda. Setelah membaca sekali, 2 kali, 3 kali sampai 40 kali. Ingat, jangan kurang, jangan lebih. Karena rahasianya ini rahasia, ada rahasianya. Kemudian setelah 40 kali, keterangannya dalam kitab kan gini, tuqra'u arba'ina marratan ala ina'in fihi ma'un thahirun. Dibacakan terhadap surat Al-Fatihah arba'ina pada sebanyak 40 kali. Marratan yang 40 kali
ala ina'in atas suatu wadah fihi yaitu yang ada di dalam wadah itu ma'un bermula air tohirun yang suci. Jadi dibacakan di dalam air yang suci yaitu air minum, air mineral sebanyak 40 kali. Kemudian bagi yang ingin mengamalkan serius mohon kepada Allah, bacakan tadi liridhallahi ta'ala wa bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya apa sih? Liridhallahi ta'ala itu karena mengharap ridhonya Allah taala. Wa bi syafaat Rasulillah dan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin di atas suatu niat solihatin yang soleh. Kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian dibaca sebanyak 40 kali ya di dalam wadah. Kemudian setelah itu thumma yad'u bihadhil ad'iyati. Lah ini yang penting. Kemudian berdoa oleh seseorang bihadhil ad'iyati dengan ini beberapa doa. Ya kita ajarkan doanya. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka bifadli suratil fatihati fi hadal ma'i wa nas'aluka bibarakati suratil fatihati fi hadal ma'i wa nas'aluka bi'azamati suratil fatihati fi hadal ma'i wa nas'aluka bisirri suratil fatihati fi hadal ma'i an taj'alaha fihi ruqyatan wa shifaa'an wa dawa'an min kulli da'in faj'alnaha ruqyatan wa shifaa'an wa dawa'an ala jami'il amradi fi badani. Lah, kalau ingin khusus fi badani ini boleh menyebut nama orang. Ya, kalau umum ya ala jamil amradi finnas boleh, ala jamil amradi tok begitu juga boleh. Kalau ingin khusus misalnya mendoakan si fulan-fulan sebut namanya fi badani fulan bin fulan ya, misalnya Ali bin Muhammad misalnya. Kalau cewek ya fi badani fulanata binti fulan. Kemudian setelah itu doa lagi Allahumma rabban nasi mudhibal basi adhibil basa ishfi anta syafi la syafiya illa anta wa la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, doanya ini agak mepet dengan airnya sama ini. Doanya dibaca mepet dengan airnya, kemudian tiupkan ya, ludahnya tiupkan 3 kali. Tuh gitu ya. Kemudian diludahkan 3 kali. Tuh 3 kali. Kemudian mohon kepada Allah dengan mengharap kepada Allah, yaitu dengan barokah fadilahnya keagungan surat Fatihah, rahasianya surat Al-Fatihah di dalam air ini, Allah jadikanlah dia sebagai ruqyah, obat penyembuh dari setiap penyakit. Kemudian airnya diminumkan kepada yang sakit ya, diminumkan, suruh baca basmalah dan sholawat. Diminumkan ya kalau bisa sih saat meneguknya 3 kali 3 kali tegukan 3 kali tegukan. Kemudian kalau ada orang yang sakitnya parah ya, ambil sedikit untuk dibasuhkan di wajah, kemudian tangan, rambut dan seterusnya seperti orang wudu ya, seperti orang wudu. Diambil dari doa tadi, doa yang sudah dicampur Fatihah. Setelah diminumkan jangan dihabiskan. Kemudian dibasuhkan ke wajah, ke tangan, ke rambut, ke kaki seperti orang wudu ya, seperti orang wudu. Insyaallah biidnillahi wa bi'aunillah, penyakit apapun ya dengan izin Allah, itu Fatihah yang di dalam air itu lebih mujarab daripada doa apapun sebenarnya ya. Kalau seandainya darah tinggi atau darah rendah bisa normal. Jadi kalau darah tinggi bisa menormalkan menjadi rendah. Kalau darah rendah bisa menjadi normal agak tinggi. Karena apa? Airnya bercampur di dalam darah, sehingga darah tersebut akan menjadi normal. Sama saja dengan penyakit apapun, insya Allah kalau kita yakin memohon kepada Allah, air yang dibacakan surat Al-Fatihah itu lebih manjur, lebih mujarab daripada obat apapun. Biidnillahi wa biqudratillahi. Insya Allah ya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.